Ustaz, dosa itu bisa ditebus nggak sih Ustaz? Bisa, karena memang kan kodratnya fitrah. Jadi sobat muslim, inilah sunatullah. Setiap anak cucu Adam yang baik bukannya nggak punya dosa. Tapi mereka yang baik, Mas Torik, yang dirinya sadar punya dosa, lantas mau untuk memperbaikinya. Berarti dengan amalan ya Ustaz? Taubat. Nah kalau misalnya taubat atau amalan yang nggak diterima gimana Ustaz? Nggak ada, nggak mungkin. Selama napas belum sampai ke kerongkongan, pasti Allah terima taubatnya. Alhamdulillah. Ustaz, sapa-sapa dulu Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Share It. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan sepertinya teman-teman udah nggak sabar. Mungkin dari episode yang kemarin tuh Ustaz udah yang kayak apa nih. Nah Ustaz, jika ada orang dari usia muda sampai tuanya sering melakukan dosa Ustaz. Nah terus tiba-tiba dia pengen berhijrah Ustaz. Itu kok bisa Ustaz? Pasti bisa. Ya, karena sahabat muslim dimanapun Anda berada, Allah tuh sudah punya keluasan kepada hamba-hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Dan ampunannya, kasih sayangnya jauh lebih luas daripada murkanya. Oh. Nah, makanya dalam satu hadis sebagai peluang nih buat kita semua, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam sudah sunatullah, pasti punya salah, pasti punya dosa. Tapi di ujung hadis ini ada peluang buat kita untuk memperbaikinya. Yang bagaimana? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik kamu yang sadar diri kamu punya dosa, sadar punya salah, lantas mau memperbaikinya dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti Ustaz kalau misalnya gini Ustaz, kan mungkin tuh dosa ringan ya Ustaz ya. Kan tapi sekarang tuh generasi sekarang tuh ibaratnya lebih familiar sama tentang dosa zina Ustaz. Itu apakah juga dimaafkan Ustaz? Selama garantinya Mas Sorik, selama garantinya belum, kalau bahasa Nabi, malam yugorgir. Selama napas hambanya belum sampai ke kerongkongan, pasti Allah terima daripada permohonan ampunannya dan juga Allah maafkan akan segala dosa-dosanya. Nah, yang menarik nih Ustaz, kan zaman sekarang syirik lagi ngetren Ustaz. Misalnya ada yang pedagang, contoh bakso pakai penglaris, warteg pakai penglaris. Nah, itu apakah diterima juga atau cara bertobatnya berbeda Ustaz? Ya. Ketika dia beribadah kepada Allah, lantas giliran ikhtiar berdagang pengen laris datangnya ke dukun, ini udah kontradiksi dengan nasnya. Allahus somad, hanya Allah tempat kami berlindung. Ia kana budua, ia kana stain. Hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau minta tolong ya Allah. Tapi giliran pengen laris cepat, datangnya bukan kepada Allah, ibadahnya ke dukun. Nah, namanya udah jelas tuh, dukun, duduknya enggak tekun. Nah, pulangnya tuh biasanya dikasih isim tuh, Mas Torik, jimat lah bahasanya. Jimat, ngajinya enggak tamat. Nah, ketika sudah begini, berarti udah keluar daripada koridor syariat yang benar. Nah, akan tetapi, lantas dia sadar ini perbuatan yang salah, kemudian terketuk hidayah ke dalam hatinya, mau memperbaikinya, jelas Allah menerima permohonan taubatnya. Jadi kemarin kan di episode yang sebelumnya itu saat kita ngomong ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Berarti ini salah satu konsep dan bentuknya Ar-Rahman Ar-Rahim Allah berarti Ustaz ya? Di antaranya ya seperti itu. Selama innallaha yaqbalu taubatal abdi, sungguh kata Rasulullah, Allah menerima permohonan ampun hamba-hambanya Allah. Allah menerima permohonan taubat hamba-hambanya selama napas kita belum ke kerongkongan. Gitu. Makanya di episode kemarin pun juga waktu ada kerongkongan tuh ditalkin nih Ustaz, supaya itu medan terakhir. Nah, ngomong masalah perang nih Ustaz. Nah ini apa sih hukumannya kalau apakah dosa besar jika seseorang yang ibaratnya muda, kan teman-teman juga banyak yang masih muda nih, laki-laki, pemuda, terus saatnya harus berperang tapi nggak mau Ustaz. Itu dosa kah? Apakah sebuah dosa atau apakah ada sebuah amalan untuk menggantinya atau gimana cara bertobat Ustaz? Ya, jadi ada di zaman Rasulullah SAW
seorang pemuda yang ingin mendaftarkan diri untuk ikut mengangkat senjata berjihad di jalan Allah. Karena ada 3 amalan, yang 3 amalan perbuatan yang kita kerjakan Allah resep sama kita. 1, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Jangan dientar-entarin. 2, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan 3, al-jihadu fisabilillah, mengangkat senjata, berjuang untuk li'alai kalimatillah. Singkat kata, ini sahabat ternyata di samping masih belum cukup usia dan juga masih punya orang tua yang harus dirawat. Oh, oke. Nggak diterima oleh Rasulullah. Jangan udah, ya Rasulullah aku pengen ikut perang. Jangan. Kenapa Rasulullah? Karena engkau merawat ibumu itu lebih utama bagi kamu. Jadi ketika ada alasan yang memang betul-betul tepat, bukan karena dibuat-buat, karena ada juga bahasanya yang dimana Allah benci kepada orang-orang yang termasuk dosa besar. Yang gimana? Wal firaru minaz zafi, orang yang lari dari medan laga. Zaman Nabi ada. Ya, kelompok orang-orang munafik yang begitu. Ada. Di depan Nabi oke ngadepin senjata. Waduh, ini perang ini. Resikonya bisa mati. Dia belokkan itu, nggak jadi ikut perang. Kenapa? Takut mati. Nah, yang begitu yang dimaksud termasuk dosa besar. Oke, jadi kalau misalnya ada alasan yang masuk akal atau bahasa ini ya uzur yang syar'i ya Zat ya. Itu nggak apa-apa kalau nggak ikut berjihad di zona perang. Cuman kalau misalnya ada kemampuan, ada misalnya dia bisa tapi milih dia mau berperang, malah itu yang jadi dosanya. Kan yang tahu hati kita. Apakah karena memang ada sebab kesibukan yang lain atau memang karena takut? Kalau takut ini jelas orang-orang munafik. Iya. Nah, Ustaz, mungkin kan di teman-teman di sini ada yang mau melakukan transformasi atau berhijrah nih, Ustaz. Dan kalau misalnya di dirinya dia merasa udah punya banyak, bentar nih, belum fokus nih. Oke. Nah, kalau misalnya dari diri dia mau berhijrah tapi karena dosanya banyak, nah itu gimana Ustaz? Supaya dia percaya lagi bahwa Allah tuh Maha Pemaaf gitu, Ustaz. Ya, jadi sobat muslim dimanapun Anda berada, jangan pernah bahasa pantunnya mah ada yang mengais-ngais di pinggir kereta. Cakep. Saat arah Cimanggis ke rumah Ibu Aisyah. Jangan pernah menangis karena cinta, tapi menangislah karena banyak dosa. Mantap. Ya, jadi ketika dia sadar lantas mau berhijrah dengan cara bertobat, ingat selama dosa itu bukan menyekutukan Allah, bahkan baru mau saja, belum ngerjain loh, baru mau nih, udah bercita-cita, udah berazam, baru mau. Iya beneran loh. Gitu. Ternyata belum dikerjakan Mas Sorik nih. Masa insya Allah minggu depan saya mau ini dah. Udah ada niat tuh kan, udah ada planning. Maka di saat demikian itu Nabi memberikan garansi yang demikian tuh, kaman la dzambalah, seperti orang yang udah nggak punya dosa. Masya Allah. Nah teman-teman nih makin seru nih perbincangan kita nih Ustaz. Nah, teman-teman juga udah nggak sabar nih gimana cara menghapus dosa, dosa itu apa, dan insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja dan insya Allah di next segmen kita akan bahas lebih dalam bersama Ustaz Taufikur Rahman.